وبركاته حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام السيد علي بن عباس الملك الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الترغيب في الطب, anjuran di dalam pengobatan ila anqal. Wa an Usamah ibni Syariq radhiyallahu anhu qalat al-a'rab ya Rasulullah ana tadawa qala na'am ya ibadallah tadawaw fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaa'a illa da'an wahida qalu wa ma hu qala al-haram rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu wa Ibnu Hibban wal Hakim. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi kitab Fathul Qorib karya Sayyid Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani. Kita tinggal 1,5 bab lagi ya. Mau khotam, tinggal dikit lagi. Nanti materi terakhir berkaitan dengan doa akhir majelis. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan pengobatan atau berobat, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan penyakit kecuali Allah menyertai dengan obat penawar. Ada yang berkaitan dengan sakit yang diderita seseorang tanpa harus kemudian dipikirkan, gak perlu dianalisa, kemudian juga tidak perlu didiagnosa. Pokoknya kalau perutnya perih, kasih makanan, kasih minuman, udah gak perih lagi, berarti lapar. Itu gak perlu diagnosa ya. Perlu perih lapar ya kasih makan. Tapi perlu dianalisa terlebih dahulu, ada diagnosanya. Apa ini? Sakitnya apa? Kalau kemudian diagnosanya tidak salah, obatnya juga tidak salah, insya Allah sembuh ya. Insya Allah sembuh. Karena sakitnya ini, obatnya ini Allah sudah bikin. Likulli da'in dawa. Cuma kalau sudah tepat, kok enggak sembuh ya memang Allah enggak menghendaki. Karena di dalam hadisnya, fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah. Kalau pas obatnya pun sudah pas, sudah tepat, sembuh. Maka berarti dia sembuhnya tetap dengan izin Allah. Makanya diagnosanya sudah tepat, obat yang digunakan juga sudah sesuai, takarannya juga sudah sesuai, tapi enggak sembuh juga. Allah menghendaki tidak sembuh. Kalaupun sembuh, maka kemudian Allah yang menyembuhkan. Makanya sebenarnya orang itu berobat ke mana saja itu tidak boleh mengatakan sembuh dari selain Allah, itu enggak ada ya. Penyembuhnya tetap Allah. Cuman caranya itu kadang yang salah. Ada yang salah dalam pandangan fikih, bukan dari akidah. Contohnya menggunakan bahan-bahan yang ada unsur najisnya, dilarang. Tapi sembuh juga pakai itu. Yang menyembuhkan tetap Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah.
Oh, kemudian dalam pandangan fikihnya itu keliru karena pengobatannya pakai seperti itu. Padahal Allah juga menyiapkan obat yang mayoritas dari benda yang suci. Cuman kadang prosesnya kadang malah cepat, yang najis bisa jadi itu. Kemudian ada yang secara akidah yang salah. Akidah yang salah itu karena kita mendatangi sesuatu yang kemudian dilarang dalam pandangan akidah. Kata orang itu kalau ingin sembuh suruh datang kepada kepada dukun atau kemudian kepada orang-orang non-muslim yang kemudian mereka berwasilah dengan Tuhan-Tuhannya, sembuh juga. Tetap yang menyembuhkan Allah, karena nggak ada di dunia ini yang keluar dari penguasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang istilah jangan mencari kesembuhan dari selain Allah, itu prosesnya. Tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Masa ada kesembuhan dari selain Allah? Yang enggak ada. Kalau Allah tidak menghendaki sembuh, tahu-tahu ada orang bisa menyembuhkan. Ya berarti ada di dunia ini yang di luar kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak mungkin ada sesuatu terjadi di dunia ini di luar kehendaknya Allah. Makanya kalau kita menghukumi seseorang, ketika kita datang berobat, mau dengan cara yang benar ataupun cara yang salah, itu kapan akan dihukumi syirik? Itu ketika orang itu meyakini ada yang menyembuhkan selain Allah. Mau datang ke dokter, mau datang ke siapa saja, kalau dia meyakini ada yang menyembuhkan selain Allah, itu syirik. Tapi kalau dia berangkat untuk berobat dari awal sudah bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah, saya pasrah kepada Allah, kemudian meyakini likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Sudah berangkat saja. Nyampe ke sini berobat, ternyata dikasih obat A. Ya. Kemudian dikonsumsi. Tidak sembuh pula. Ya. Sudah mungkin berapa kali itu di situ ya, obatnya itu enggak pernah sembuh. Mendatangi yang lain. Ketika datang yang lain, kemudian dikasih obatnya ternyata sama dengan yang kemarin, resepnya itu persis. Ya, tapi udah kadung ya, pindah ke yang lain dikasih resep itu juga. Diminum, ternyata sembuh. Berarti obat itu memang untuk menyembuhkan penyakit kamu, betul. Cuma waktu kemarin itu Allah belum menghendaki. Nah, di sini kita yang harus memahami. Makanya ada kemudian dokter spesialis pun mungkin dari 100 pasien hanya 70%-nya saja yang sembuh, padahal hasil diagnosanya sama semua. Tapi 70%-nya sembuh, 30%-nya enggak sembuh. Itu Allah membuat begitu itu biar manusia paham bahwasannya hakikatnya enggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau 100% dibuat sembuh semua, nanti jangan-jangan kemudian kita berpikir makhluk itu memang bisa menyembuhkan. Makanya kita biar paham, obat itu memang sudah sesuai, sudah tepat. Tapi kok enggak sembuh? Karena Allah belum mengizinkan. Maka Rasulullah bersabda, likulli da'in dawa fa idza usibat dawa'ud da' bari bi idznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau ternyata penyakit itu jenisnya ini, kemudian obatnya itu sudah tepat, kadarnya sudah tepat, ininya semuanya sudah tepat, sembuhnya dengan izin Allah. Harus begitu pemahamannya. Rawahu Muslim, meriwayatkan pada hadis Imam Muslim, Imam Ahmad. Wa an Usamah, diceritakan dari sahabat Usamah ibni Syarikin, putranya Syarik radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Sayyidina Usamah. Qalat, berkata la Arabu, siapa orang-orang pedukuhan, orang-orang kampungan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tadawa. Apakah kami perlu berobat?
Sakit nanya, Rasulullah kami perlu nggak untuk berobat? Qala na'am ya ibadallah. Iya, perlu berobat itu apa perlu? Perlu berobat. Tadawau katanya. Kalian pada berobat aja semua. Yang sakit berobat. Fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu syifa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meletakkan satu penyakit kecuali Allah juga meletakkan obat penawar penyakit tersebut. Penawarnya ada, obat penyembuhannya ada. Illa da'an wahida, kecuali ini di dalam dunia ini selalu ada pengecualian. Kecuali satu saja kata Rasulullah. Allah kasih sakit yang kemudian tidak ada obatnya. Qalu wa mahu. Sahabat bertanya, apa ya penyakit yang enggak ada obatnya itu Rasulullah? Qala al-haram. Haram itu orang tua udah pikun. Orang tua sudah pikun, enggak ada obatnya. Orang tua sampai tua pikun, cari kesembuhannya, menghilangkan pikunnya, enggak ada. Enggak ada obat pikun. Ini dokter pun kalau meskipun dokter saraf, orang sudah tua-tua sudah pikun, kemudian kita datangi, dok gimana caranya ini dok, biar enggak pikun. Nah, saya yakin dia enggak bisa mendapatkan lagi obat menyembuhkan dari pikunnya orang itu sudah 100 tahun lebih. Sudah obat pikun susah ya. Karena obat itu satu itu. Rasulullah bilang obat pikun ya. Pernah nggak minum ada obat untuk menyembuhkan pikunnya orang tua ya? Nggak ada. Nah itu kalau yang lain ada. Yang lain. Setiap penyakit mesti ada obatnya. Cuma ya itu tadi, makanya penting tawakal itu di situ. Kita harus selalu ingat ketika berobat tawakalnya dulu, jangan tawakalnya terakhir. Kalau tawakalnya terakhir itu bukan tawakal tapi putus asa. Maka banyak orang itu berobat ke sana kemari sampai ke mancanegara, nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ketika orang menawari dengan perobatan tradisional mungkin ada lagi herbal atau apa depan rumahnya, Pak, di depan rumah Bapak itu kan ada yang ahli bagian kayak gini. Malah jawabnya, saya sudah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, apalagi cuma depan rumah itu. Entahlah, apa kata Allah, saya sudah pasrah apa kata Allah. Nah itu putus asa itu namanya. Meskipun dia bilang saya pasrah apa kata Allah. Karena tadi pas berangkatnya dia nggak pasrah. Harusnya dari awal orang sakit dari awal sudah pasrah. Jangan berangkat sakit, berangkat ke klinik. Waktu ke klinik aja itu sudah pasrahnya sama Allah. Ketika nyampe di klinik kemudian dikasih resep obat sama dokter sembuh, ya sudah, berarti obatnya memang itu, kemudian Allah mendatangkan kesembuhan di situ. Ketika nyampe di klinik berulang-ulang nggak sembuh, dirujuk ke spesialis. Akhirnya datang ke spesialis. Nyampe dirujuk ke sana, dikasih obat. Padahal obatnya sembuh, sama padahal misalnya. Yang di klinik sama di situ kok sembuh, sama. Apalagi pasien-pasien tanggungan pemerintah. Jenis obatnya tahu-tahu sama. Yang dikasih spesialis sama ini sama persis. Ketika dikonsumsi sembuh pula. Terus kita mau komentar apa? Loh, obatnya sama. Tapi di situ kemarin enggak, di sini kok sembuh. Ya itu tadi, karena yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan juga bukan dokter. Ya, yang menyembuhkan Allah, obatnya itu. Kalau memang obatnya itu, kenapa tadi enggak sembuh? Ya karena Allah belum menghendaki. Tapi juga jangan salah diagnos. Kalau diagnosanya salah, sama kayak orang perih itu tadi. Perihnya karena lapar dikasih obat. Perut Pak saya sakit sekali perut itu. Lapar dikasih obat mah, dikasih obat asam lambung, dikasih apa? Sampai kapan sembuhnya om? Itu karena lapar. Ini salah juga. Kemarin juga sore itu saya menjenguk orang sakit.
Allahumma shfiha shifaan ajilan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah sembuhkan beliau ya. Itu salah diagnosa itu. Dia mengeluh sakit di perutnya berapa kali, kemudian dicek katanya enggak ada sakit, kemudian dicek di dokter kandungan katanya ada kista. Dibelek. Setelah dibuka enggak ada kista. Padahal sudah kandung dirobek. Loh, enggak pula. Tapi ternyata ada sudah banyak, ada nanah-nanah itu keluar. Akhirnya dicek ternyata lambungnya sudah rusak. Akhirnya dibuka di bagian lambung. Akhirnya lukanya 2. Ya. Lukanya apa? 2. Harusnya yang ini nggak perlu, tapi yang sebelah kiri nggak perlu. Akhirnya sebelah kiri, sebelah kanan. Akhirnya robek lagi yang sebelah satunya untuk memperbaiki lambungnya itu tadi. Lalu dikasih obat. Nah, cuma proses untuk ngobati ini nunggu ini juga. Ya Allah, yang sudah baru. Makanya ini diagnosa itu memang harus perlu ketelitian ya. Kemudian obatnya untuk apa yang diberikan juga harus sesuai. Ya saya masih ingat itu tadi. Kapan saya pernah cerita di pondok di Taman Raya. Ada orang sakit nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur sampai berapa hari? 3 hari nggak bisa tidur. Sampai bilang, Ustaz, aduh saya ini kayak mau bayar aja sampai mau 20 juta aja mau saya kalau bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dia sudah namanya obat tuh banyak, sudah daftar ke spesialis. Namanya obat itu biar bisa tidur itu nggak bisa tidur. Kemudian saya sore-sore saya doa biar bisa tidur maksud saya. Coba Bu saya bantu doa. Pagi-pagi saya tanya, enggak tidur juga. Terus kebetulan kan di tempat kami belajar itu ada anak di Tamas itu, dia dokter umum, ya. Dokter umum masih muda umur 24 waktu itu, sudah sempat magang 1 tahun. Kemudian saya sore itu juga waktu ngaji saya bilang, coba kamu cek itu tengok itu apa. Katanya nggak bisa tidur sekian hari. Ya. Kemudian didatangi, maaf ya Bu, saya pegang kakinya. Tengok. Katanya, coba Ibu nanti posisi kepalanya lebih tinggi. Bantalnya yang tinggi betul atau memang duduk aja tidurnya. Terus, itu aja Pak. Ya pokoknya gitu aja. Terus saya keluar, kenapa? Kayaknya ini salah dokter spesialis ini katanya. Katanya dia. Kayaknya, tapi nggak tahu ini uji jawabannya sekarang ini katanya saya. Terus dia melakukan hal yang seperti diarahkan tadi. Setelah pagi-pagi saya tanya, tidurnya nyak semalaman. Baru saya sampaikan, oh sudah, terus sama dia diarahkan suruh ke spesialis ini. Salah itu. Padahal itu sudah mengkonsumsi obat itu udah lama. Salah spesialisnya. Berarti kan tadi itu diagnosanya salah. Maka ketika dikasih obat berapa kali saja nggak bisa. Oh enggak tepat. Makanya ini tadi obat ini untuk ini, obat ini untuk ini, obat ini untuk ini. Cuma harus diingat bahwasannya tidak ada keterangan satu penyakit obatnya satu. Bisa jadi sakitnya itu banyak, jenisnya banyak, obatnya cuma satu jenisnya. Atau sebaliknya. Makanya ada orang flu, pilek, ini, batuk, apalagi ini, sakit gigi, apa semuanya. Bisa jadi satu obat. Misalnya kunyit berfungsi untuk ini. Bisa jadi. Kadar yang ada di dalamnya Allah bikin seperti itu. Dan juga sakit yang sama bisa jadi datangnya dari sini. Mungkin. Makanya ada penemuan baru, ini lebih cepat. Penemuan baru ternyata ditemukan lagi. Ini untuk mengobati ini justru lebih cepat lagi, nggak perlu berlama-lama. Memungkinkan. Yang harus kita pahami, setiap
satu penyakit itu selalu ada obatnya. Makanya ketika orang-orang Arab ini nanya ke Rasulullah, Rasulullah apakah perlu kami kemudian berobat? Ya iya kata Rasulullah, wahai hamba Allah, kalian ini berobat karena Allah tidak meletakkan penyakit kecuali Allah meletakkan juga obatnya. Cuma harus difahami, kesembuhan datangnya dari Allah. Kesembuhan datangnya dari Allah. Meskipun Dajjal turun, yang menyembuhkan tetap Allah. Jangan pernah bilang Allah tidak menghendaki menyembuhkan, tapi tahu Dajjal sembuhkan. Ya, tidak bisa. Wa anzalna minas sama'i ma'an, yang menurunkan hujan dari langit itu tetap Allah. Cuma fitnah datang di waktu itu. Dajjal itu punya kemampuan menurunkan hujan, mirip-mirip dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Orang buta bisa disembuhkan, orang lumpuh bisa disembuhkan. Itu ujian di zaman itu. Makanya sampai mulai dari sekarang kita suruh doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Sehebat apanya fitnah Dajjal itu, kita berdoa saja terus mulai sekarang. Kok kita jumpa sama Dajjal? Karena kita sudah berlindung kepada penciptanya, bisa jadi Dajjal nggak ada pengaruh apa-apa ke kita. Dan kita sudah setiap hari minta kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Dajjal datang, nggak ngaruh ke kita Dajjalnya. Kenapa nggak ngaruh? Kita kan sudah minta kepada pemiliknya, penciptanya Dajjal, dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Dajjal. Kan sama aja jangan setiap salat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Emangnya setan itu penciptanya siapa? Allah juga. Makanya sehebat apapun setan, kalau kita sudah berlindung kepada Allah, kemudian Allah menahan dia, nggak bisa. Makanya orang berpuasa itu kan banyak sukses itu. Gara-gara di bulan puasa itu sama Allah setan-setan ini belenggu. Jadi banyak sukses. Sholat tarawih barang semangat. Biasanya jarang ngaji, tahu-tahu semangat ngaji. Biasanya puasa sunnah berat, cuma sehari 2 hari. Ini puasa 30 hari berturut-turut, semangat pada sambil kerja sambil apa bisa. Itu tadi sama penciptanya didengkot-dengkotnya ini diborgol aja semua. Makanya kalau kita ini ibadah atau melakukan apapun selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian oleh penciptanya doa yang kita panjatkan ini kemudian diterima, enggak ngefek ya. Gangguannya itu enggak ngefek. Kalau memang apa? Diterima. Tapi ya kembali itu tadi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya Pak Imam kemarin itu, apa betul itu bensin itu obatnya? Ya, itu kan perlu didiagnosa. Cuma mungkin saja yang kemarin ada pertanyaan, ada orang sakit sudah kemana-mana, ini sudah kemana-mana. Lama-lama kemudian hampir stres lah. Akhirnya sekalian minum bensin. Nah, minum bensin malah sembuh. Ulat-ulatnya apanya keluar semua dari perutnya. Akhirnya normal. Apakah memang bensin itu obat untuk itu? Kan kita nggak bisa memutuskan bensin itu obat untuk itu. Tapi yang jelas waktu bensin itu diminum sembuh. Bisa jadi memang bensin itu untuk jenis penyakit yang sudah seperti ini akan berguna kan begitu. Tapi ingat, dari sisi lain mungkin itu akan jadi obat, tapi di sisi yang lain bisa jadi bahaya yang lain bisa jadi. Makanya obat kan tetap ada resepnya, nggak boleh over. Karena ada aturannya. Memang orang ingin sehat suruh minum telur. Tapi ya juga ada kadarnya kan, masa semuanya langsung minum 100 butir diminum semuanya. Meskipun mengandung protein dan yang lainnya, kamu jangan kena masalah kan itu dari efek sampingnya itu tadi. Ya, cuma ya rata-rata kalau bahan non kimiawi biasanya tidak terlalu kan gitu. Kalau kimiawi kan kimianya itu yang memang kita pahami. Jangankan itu, saya masih ingat di pondok itu kan. Ya pernah saya ceritakan mungkin Ahad kemarin. Tanaman di pondok kami di sana yang di Jawa di Pujon itu
ada Insinyur Johan, salah satu jamaah itu Insinyur Johan. Di pondok itu bikin sawah karena lahannya luas. Kemudian beliau juga di pondok adakan ternak sapi, susu perah. Dibuatkan kandang, dibuatkan biogas dan seterusnya. Kemudian beliau proses urinnya itu loh, urin itu lebih mahal dari dari obat semprot yang di luar. Urin itu bisa buat semprot hama. Semuanya masya Allah, ya, luar biasa. Kemudian pupuknya dari pupuk kandang itu, semuanya herba. Dan hasilnya hijau. Sementara yang warga itu dia harus pakai bahan-bahan kimia yang sudah beredar itu di mana-mana. Kemudian pengingin kayak yang di pondok. Ingin kayak yang di pondok. Katanya Dr. Johan, Insinyur Johan, ya semuanya harus seperti ini. Pakai organik semua. Cuma harus siap dalam 3 sampai 4 musim enggak sukses. Kenapa? Karena tanahnya sudah beracun. Tanahnya itu sudah beracun. Kalau diganti dengan ini proses pertama ininya masih gagal. Sampai tanah itu kembali normal lagi baru bisa dikasih pupuk ini. Kalau yang di pondok kan belum kesentuh itu bahan kimia. Dan ternyata ini kan membuat subur tapi juga ngerusak. Makanya unik juga orang pasar itu. Saya kalau orang pasar beli brokoli atau beli apa itu, ya kadang membeli itu nggak beli yang bagus, tapi beli yang dimakan ulat atau apa. Tuh Pak, kok beli yang jelek-jelek yang ada ulatnya. Ya alasannya katanya kalau yang ulat berani makan berarti di situ gak ada bahan-bahan kimianya. Tapi kan namanya sayur dikonsumsi tetap bagus kan. Cuma bisa jadi ketika over ada bahan-bahan yang lain itu juga bisa merusak tubuh kan begitu. Makanya ya itu tadi. Tapi tetap dikembalikan alhasil kesimpulannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syifa'u fi salasatin. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda asy-syifa'u fi salasatin, obat penyakit itu ada di dalam 3 hal. Yang pertama fi syartati mihjamin, itu berada di dalam proses bekam, au syarbati ansalin, atau kemudian di dalam meminum madu, au kayyatin min narin, atau dengan dipanaskan atau dicas dari api. Wa an anha ummati anil kai, dan saya melarang umatku menggunakan proses kai, cas api itu enggak boleh. Rawahul Bukhari, meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari Yusuf Imam Bukhari, wa Ibnu Majah dari Imam Ibnu Majah, wa Ahmad dari Imam Ahmad, Al-Bazzar dari Imam Bazzar. Jadi ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, obat itu jenisnya 3. Tapi bukan menafikan yang lain ya. Rasulullah tidak menafikan yang lain, karena kemarin kita sudah pelajari dalam yang dipaparkan oleh Sayyid Alawi, sebagian pengobatan itu ada di dalam sunnah. Kemudian umumnya, lumrahnya itu justru di luar sunnah. Kemudian kebanyakan hasil dari penemuan atau uji coba. Jangan semua bilang apapun yang ada di dunia ini sakit mesti ada semua itu di dalam hadis atau dicari dalam Tibbun Nabawi mesti ada. Ya belum tentu juga. Karena mungkin yang dirangkum oleh ulama itu juga, yang dalam kitab-kitab itu juga belum mengcover semuanya karena putusnya mata rantai dan seterusnya, atau tidak sempat tertulis. Jadi kan bisa bayangkan Imam Ahmad ibn Hanbal itu kan hafal 1 juta hadis. Tapi beliau kan hanya mampu menulis buku itu hanya 22.000-nya hadis. Maklum di zaman itu gak ada komputer, gak ada apa. Nah, terus gimana 1 juta itu? Hanya sempat ditulis sebanyak 22.000. Nah, ilmunya hilang apa enggak? Bisa jadi hilang, bisa jadi enggak. Kenapa? Karena tetap tersampaikan melalui santri-santrinya yang cerdas-cerdas itu.
disampaikan secara lisan. Makanya meriwayatkan gini. Meriwayatkan. Cuma kalau misalnya ilmu hilang mungkin. Karena kan ada hadis juga bahwasanya Allah tidak akan mencabut ilmu secara spontan, tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, mewafatkan pemilik ilmu. Bukan ilmu itu tahu-tahu Allah cabut hilang semua, enggak. Ilmunya Allah cabut, ulamanya stres semua, gila semua jadi hilang. Enggak. Tapi orang yang memiliki ilmu itu oleh Allah diwafatkan akhirnya fayabqa fid dunya juhala, ru'asa juhala. Kalau sudah orang yang alim-alim yang punya ilmu yang diambil, akhirnya kan tinggal yang bodoh-bodoh. Kalau sudah tinggal yang bodoh-bodoh kan fa'aftau bi ilmin kan gitu. Makanya mungkin dalam sunnah Nabi itu sudah komplit, tapi dalam buku-buku yang ada di karya-karya ulama masih belum ditemukan karena mungkin beliau juga belum sempat mencantumkan semuanya. Maka ketika kita mencari di dalam sunnah, dalam hadis belum ditemukan. Makanya justru umumnya masyarakat yang di mana di dunia ini pengobatan bukan dari situ mayoritasnya, tetapi dari hasil penemuan-penemuan, penelitian-penelitian dan juga yang di luar sunnah ini. Kan begitu karena kata beliau ya, Said. Nah, jadi artinya Rasulullah nggak menafikan yang lain. Cuma pengobatan itu ada di dalam 3 Rasulullah. Bisa jadi dengan cara bekam dan bisa jadi dengan meminum konsumsi madu dan bisa jadi dengan kai, dengan sistem cas itu. Cuma kegunaannya juga beda-beda kalau apa namanya? Kalau yang hijamah atau bekam ini kan tujuannya bi ikhrajid dam. Dawa'uha bi ikhrajid dam. Al-amrad ad-damawiyah. Berarti yang kaitannya dengan darah, maka kemudian dikeluarkan darahnya yang kotor itu tadi. Kemudian yang berkaitan dengan saudadiyah ya au safriyah wa dzalika bil musil al mulaim li kulli halat minha kal asal. Kalau memang jenis penyakitnya itu bisa diurai dengan madu, maka madu itu yang kemudian melakukan hal itu. Bukan semua penyakit harus bekam. Tapi ada jenisnya penyakit yang juga bisa diurai dengan madu. Kemudian ada juga penyakit yang model pendarahan, itu bisa dicas. Dengan apa? Dengan pembakaran itu, kai. Cuma oleh Rasulullah dilarang yang jenisnya kai. Karena itu betul-betul menyakitkan, perih. Ya, yang modelnya seperti ini. Ya sekarang dokter-dokter sudah memiliki alat yang lebih canggih lagi yang bisa menghentikan pendarahan, bisa menghentikan ini dengan ini. Coba bisa dibayangkan kalau sistem operasi gimana orang dulu itu? Orang dulu gimana kalau sebelum ditemukannya obat bius dan seterusnya itu betapa beratnya. Belum lagi pendarahan, untuk menghentikan pendarahan itu juga mereka kan sudah terlebih dahulu. Nah sekarang semakin banyak orang hitan aja sudah semakin banyak. Cara laser, cara ini. Kenapa penemuan-penemuan itu tetap apa? Ada. Dan itu mungkin semakin canggih mungkin, tapi juga bisa jadi efeknya juga lebih besar. Makanya tetap harus dikembalikan kepada ahlinya. Tidak semua orang. Bekam saja kalau bukan ahlinya malah rasanya itu kayak tambah sakit semua. So, pengobatan tuh dibekam kan. Tahu-tahu beli alat bekam semain seruput. Ya, bukan ahlinya. Akhirnya aduh tadi kayak enak semua malah error semua malah. Ya. Itu karena bukan ahlinya gitu. Ya ada yang ditanya. Monggo silakan. Oh ya. Apakah doa itu bagian daripada obat? Bisa dari obat, tapi bahasanya doa bukan obat gitu maksudnya. Allah kan penyembuhnya Allah. Penyembuhnya itu Allah. Obat itu kan dokter, obat cuma Rofik. Rofik itu wasilah. Jadi kita datang ke dokter, datang ke obat, apapun yang kita konsumsi, apa semuanya, itu wasilahnya. Allah meletakkan di situ. Tapi penyembuhnya kan tetap Allah. Tapi kalau kita langsung ke Allah dengan cara minta kepada Allah langsung, ya memang Allah akan bilang dengan bahasa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Kata Allah, kalau ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, jawab aja, aku ini zat yang maha dekat. Karena aku ini zat yang maha dekat, maka akan aku ijabahi kalau ada orang berdoa kepada aku pada saat dia meminta, berdoa. Kemudian kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jalankan saja perintahku, percaya aja kepadaku, nanti tak arahkan. Ternyata kadang, ya Allah, tolong saya sembuhkan penyakit ini. Perasaannya dia Allah cara menyembuhkannya ternyata orang ini diarahkan rajin sholat, dia melaksanakan sholat atau qiyamul lail. Bisa jadi sembuhnya dengan lamanya sujud, dengan bangunnya di malam hari, dengan mandi. Itu juga efek dari doa yang dia itu panjatkan itu tadi. Ternyata sembuhnya ternyata lewat bangun di malam hari, mandi di tengah malam, obatnya itu ternyata. Padahal itu dari doa. Ya, tapi ya sah-sah saja andaikan kemudian mungkin ada orang doa langsung Allah sembuhkan seketika. Bisa jadi. Tapi tetap kadang doa itu sendiri Allah mengijabainya dengan cara orang itu diarahkan. Nah, bisa jadi. Tahu-tahu kemudian ada orang datang bawa air zam-zam misalnya. Nah, ternyata Rasulullah juga zam-zam itu berfungsi tergantung tujuannya apa. Kehebatannya zam-zam. Pak, silaturahim baru datang umroh. Dia kebetulan sakit. Dari kemarin doa, ya Allah, minta sembuhkan ya Allah, minta sembuhkan ya Allah. Kemudian ada orang datang umroh atau datang haji, bawa zam-zam. Sama orang itu didoain. Mudah-mudahan keinginan Bapak semuanya dipenuhi. Semuanya. Padahal punya keinginan ingin sembuh. Sembuh. Kira-kira itu dari doa atau dari mana? Dari berawal dari doa. Tapi Allah menyelamatkan dia itu melalui apa? Obat yang sudah Allah berikan berupa apa? Air zam-zam itu tadi. Insya Allah makul ya. Ya itu tadi. Banyak orang merasa tidak berobat sembuh. Padahal Allah menyembuhkannya kan lewat apa gitu. Bisa jadi lewat jatuh pun bisa. Sembuhnya mana lewat jatuh karena dia butuh hentakan keras. Bisa jadi. Nah itu Allah yang tahu caranya. Ini ada orang kok nggak peka-peka atau apa. Ini ternyata perlu ada mungkin di dekatnya speaker, bukan ya sound system, ada suara keras maka kemudian gendang-gendang tadi yang diam tuh nggak mau berfungsi. Sekali kena ada hentakan suara sound system keras, dia marah sama tetangga. Ternyata kerasnya suara itu justru membuat gendang-gendang itu mungkin gerak lagi. Bisa jadi, meskipun biasanya suara keras malah merusak. Tapi bisa jadi kalian ini berhenti, kemudian dihentakkan malah mulai berfungsi lagi. Ya kita nggak tahu dari mana Allah mendatangkan kesembuhan. Yang penting fahamnya setiap penyakit Allah datangkan obat penawarnya kecuali satu, orang tua yang sudah pikun. Itu nggak ada obat penawarnya katanya ya. Hadis ini ya, nggak ada obat penawar. Dan sekarang tanyakan aja ke dokter-dokter saraf. Apa ada orang yang sudah tua pikun itu bisa sembuh? Kayaknya nggak ada. Kalau orang sudah tua terus pikun, datang ke dokter saraf, dikasih obat apa, akhirnya jadi normal lagi. Nggak ada karena saraf-saraf itu semuanya sudah mengecil, sulit sekali untuk dikembalikan ke awal. Nah itu susahnya di situ. Nah ini jemaah hafizahumullah. Nah kalaupun sembuh, Allah yang menyembuhkan. Tapi ingat, belum tentu obatnya A, sakit A, obatnya B, ketika B itu dikonsumsi sembuh padahal sudah tepat. Kenapa? Belum bari abi iznillah. Allah belum mengizinkan untuk sembuh. Coba kan kalau mikir-mikir gimana kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan super sekali, Nabi Ayub. Sampai sakitnya kayak apa, sampai parah kayak apa. Ya subhanallah, ternyata kan Allah mendatangkan kesembuhan lewat di situ. Ternyata Allah datangkan air di situ. Nah, mungkin kalau diteliti, air yang Allah datangkan di situ ketika dipukulkan menggunakan ini, ada unsur apa di dalam air itu? Ya, itu yang secara ilmiahnya, andaikan sekarang ada, kemudian beliau gunakan untuk wudhu dan mandi, rontok-rontoklah segala penyakit itu, maka kemudian air itu mungkin ada unsur apa juga. Apakah sama dengan air yang normal yang lain?
Nah, itu yang kita nggak tahu. Zam-zam kan juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lain. Kan memang pernah diuji beberapa kali, zam-zam itu memang beda daripada yang lain. Meskipun harus keimanannya juga disertai. Karena di sana ada bekas tangan-tangan orang soleh, bekas pijakan kakinya Nabi Ismail, itu juga ada hal-hal yang lain yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau dengan alat. Ya, itu yang kadang tidak bisa ditemukan. Dan itu orang iman yang bisa mempercayai. Insya Allah, ya. Mati, ya, masih bisa. Hmm. Ya. Hmm. Iya, itu kan teori maksud saya. Nah iya, ini maksudnya orang tua, usia 100 tahun kata lah, jangan 40 tahun. Karena 40 tahun dokter selalu masih banyak. Iya, iya. Ya, ini standarnya orang tua maksudnya, bukan errornya dia ya. Kalau errornya tetap, nah ya orang tua, nah ya itu maksud saya orang tua yang sudah error, yang sudah pikun, mungkin secara teori benar sebenarnya. Cuma bisa nggak itu orang yang sudah tua tadi? Ya, selama ini kan pembuktian nggak ada. Maksudnya orang sudah tua kali, sudah pikun, kemudian dikembalikan lagi. Ya iya itu. Iya teorinya makanya orang yang sudah tua kali. Ya makanya Nabi kan bilang orang sudah pikun, orang tua sudah pikun itu. Ya nggak ada. Kenapa? Karena memang untuk mengembalikan pembuluh darah yang sudah mengecil, yang sudah ini, yang itu semuanya sudah susah. Meskipun secara teori atau metodologinya bisa kalau diginikan, kalau diginikan. Tapi yang mau gini kan gimana? Hmm. Ya, iya, 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 iya. Ya hasil begitu. Jadi kayak gini, kayak tubuh kita ini kan secara otomatis kulit semakin lama semakin mengeriput, ini semakin mengecil. Semuanya saya sudah kemarin sudah sempat bincang-bincang sama dokter saraf itu. Ya biasanya kalau sudah tua begini Ustaz, kalau sudah tua begini. Nah ini yang ngecil ini loh, terjadi penyumbatan, terjadi ini. Itu yang tidak bisa lagi dikembalikan. Yang mau mengembalikan yang harusnya lubangnya besar, tapi karena sudah terjadi penuaan, akhirnya semakin mengecil, mengecil, mengecil. Akhirnya banyak penyumbatan-penyumbatan di situ. Nah, yang mau membesarkan ini yang andaikan itu bisa besar lagi bisa. Makanya kadang anak muda saja baru kena sakit jantung, terjadi penyumbatan itu, kan dokter kan solusinya bisa jadi pakai obat dengan darah, dengan obat mencairkan darah, atau bisa jadi dengan memasukkan ring, dengan ring itu. Orang bilang itu sembuh. Itu solusi. Bagaimana bisa normal kembali meskipun sudah banyak yang mungkin mati, ibaratnya rumput di situ sudah mati, maka rasa sakit itu masih ada, dikasih obat lagi bagaimana untuk menghidupkan kembali, bisa jadi. Tapi hakikatnya kalau sudah dikasih ring tetap di situnya dalam keadaan tertutup,
Cuman dipaksa dibuka dengan menggunakan apa? Ring. Makanya sering minum obat pengencer darah. Karena darah ketika normal itu tidak bisa masuk ke situ terlalu besar. Unsurnya terlalu besar kan gitu. Dia harus lebih encer lagi. Akhirnya dokter bilang, kadang dari dokter boleh bekam, nggak boleh, karena darahnya encer jadi bekam pula. Nah itu kadang dilarang. Nah ini, tapi tetap saya tadi sampaikan, bisa jadi pengobatan itu datang dari yang lain. Belum tentu harus pakai ring kan gitu kan. Bisa jadi ada datang dari yang lain. Cuman waktu itu menemukannya ini, itu bagian dari solusi. Tapi kalau sudah semuanya sudah kecil kayak tadi, sudah motor atau mobil sudah tua, sudah ininya sudah angus, ininya sudah ini semuanya kan pusing yang mau mengembalikan lagi seperti kalau diganti yang baru semuanya bahan-bahannya, tapi mengganti yang baru kalau saraf-saraf manusia masa bisa. Serumit itu. Tapi kalau secara teori metodologi, andaikan ini bisa diperbarui semua kembali dengan ini normalkan kembali, harusnya sembuh. Tapi kan buktinya nggak ada. Buktinya yang nggak ada. Nah, insya Allah mudah-mudahan manfaat. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita lanjutkan. Wah, tinggal satu hadis saja pendek sebenarnya. Berikutnya sudah masuk satu babnya. Wan Jabir qala ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata'a minhu irqan tsumma kawah alaih rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim. Ini yang terjadi dulu di zaman Nabi yang pakai kai itu. Ada riwayat dari Sayyidina Jabir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Ubay bin Ka'ab seorang tabib, ternyata tabib itu memotong bagian ada urat yang dipotong kemudian dicas dengan menggunakan api untuk menutupi pendarahannya. Ya, itu dulu pernah terjadi, hanya saja oleh Rasulullah setelah itu dilarang menggunakan model kai itu. Ya, subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.